Baik. Pada dasarnya, jadikan mazhab yang muktamad itu yang diakui oleh dunia itu ada 4. Yang muktamad ya, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Itu yang muktamad. Keempat imam ini tentunya mereka istinbat hukum, penetapan hukum itu ngambilnya dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Hadis yang sahih menurut ijtihad mereka. Itu dulu yang harus kita pahami. Pertama ya. Kemudian sikap kita, pemilihannya itu adalah kita mau ngambil mazhab yang mana. Sebaiknya kita ngambil mazhab itu yang terbanyak di daerah kita, supaya tidak terjadi crash. Karena semuanya benar. Misalkan di sini Imam Syafi'i, ya kita ikutin Imam Syafi'i. Harus tahu keilmuan mengenai mazhab Imam Syafi'i. Setuju ya Pak ya? Baik. Kalau ke suatu tempat, misalkan katakanlah kita ke Arab Saudi, kan mereka itu kebanyakannya mazhab Hanabilah. Ulama-ulama Arab itu Hanabilah. Ya kita ikut mereka. Dalam keumuman beribadahnya, tapi dalam kesendirian ya kita ngambil lagi Imam Syafi'i. Yang tidak boleh itu adalah kita talfik, istilah kata talfik itu adalah ngambil yang paling mudah. Yang boleh tarjih. Yang tidak boleh talfik, yang boleh itu tarjih. Kalau talfik itu adalah ngambil yang termudah. Model tadi, dalam cara pembatalan wudhu, saya tidak batal kalau bersentuhan kulit dengan istri. Karena saya menganggap itu mudah, enteng. Nah itu yang tidak boleh talfik. Tapi kalau tarjih dibolehkan Pak. Tarjih itu adalah Bapak mengetahui mengenai ilmu hadis terkait dengan hukum itu. Misalkan kayak tadi, bahwa Nabi SAW adalah mencium, sebelum sholat itu mencium sebagian istrinya, kemudian tidak wudhu. Nah kita harus tahu dulu kondisi hadis ini. Kita selama ini mengikuti ulama kan sebetulnya. Kalau ada hadis ini sahih, kata siapa? Kata ulama juga. Kata Imam Ad-Dahabi, kata Ibnu Hibban, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata siapa lagi? Kata Imam Ahmad bin Hambal, para ahli hadis semua kan kita ngikutnya gitu kan. Oh hadis ini sahih gitu kan. Bukan menurut kita, menurut imam juga kan kita. Menurut ulama. Nah baik. Kembali ke masalah yang tadi ini. Tetap kita harus ngambilnya satu Pak. Satu aja. Imam Syafi'i ya Imam Syafi'i. Kalau dalam pembatalan wudhu ya kita ikut Imam Syafi'i ya Imam Syafi'i. Tadi ada 4 kan yang membatalkan wudhu. Selain itu tidak membatalkan wudhu. Cara sholat pun gitu. Tapi dalam bersikap ya kita kondisional. Artinya misalkan ada imam di sini sholat subuh tapi tidak pakai kunut, ya nggak usah. Pas dia ruku kita kunut dulu gitu kan. Pas dia sujud misalkan kita kunut dulu gitu kan sendirian. Nggak usah seperti itu, ikutin imam. Karena semuanya saya yakin mereka itu mengambil hadis dari hadis yang sahih. Yang tidak boleh talfik, ngambil yang termudah buat kita. Kenapa kita harus bermazhab? Karena seperti ini Pak. Andaikan kita hafal kitab ini semuanya, ini sekitar ada 1.500 hadis di sini. Andai kata kita hafal semua hadis ini belum mencukupi syarat kita menjadi mujtahid. Belum mencukupi syarat. Bukhari kita hafal, Muslim kita hafal, Abi Daud kita hafal, Ibnu Majah, An-Nasa'i, kemudian apa lagi? Musnad Imam Ahmad kita hafal, Muwatta Imam Malik kita hafal, Ad-Darimi kita hafal. Itu belum mencukupi syarat kita menjadi seorang yang bisa mengeluarkan fatwa, belum Pak. Orang yang bisa mengeluarkan istinbatul hukum itu adalah minimal dia memiliki hafalan dalam kepalanya itu 300.000 hadis.
Coba kita berapa hadis hafal? Tentang sholat deh. Tentang sholat ini, kata Imam Bukhari ada 10.000 hadis mengenai sholat. Dari cara takbiratul ihramnya sampai salam itu ada 10.000 hadis. Tapi Bukhari, Sahih Bukhari itu hanya ada 7.000 hadis dalam Sahih Bukhari. Dan Bukhari pun sebelumnya beliau mengakui bahwa saya ini condongnya atau tertariknya kepada Imam Syafi'i. Ada ulama hadis, 4 nih ulama hadis yang condongnya ke Imam Syafi'i. Imam Bukhari, Imam Muslim, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. Beliau condongnya ke Imam Syafi'i, bermadhabnya. Saya bukan fanatik mazhab di sini ya, bukan. Tapi saya coba sedikit dari mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i, sebelum kita beramal itu, rukun pertama apa, Pak? Niat kan? Niat kan? Wudu niat dulu kan? Rukun pertama beliau selalu itu. Baik. Bapak tahu gak hadis nomor 1 di Bukhari apa? Hadis nomor 1 yang ada di Sahih Bukhari itu adalah mengenai niat. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu, nah itu sampai seterusnya. Itu diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Sedikit ya dari Imam Mazhab Syafi'i ini. Saya kasih gambaran seperti ini. Itu rangkaian sanadnya itu ada 6. Jadi Imam Bukhari mendengarkan hadis innamal a'malu binniyat ini dari Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah bin Az-Zubair ini adalah tabi'ul atba. Jadi dari sahabat, tabi'in, tabi'ul atba namanya, bawahnya lagi. Hadis di dalam Sahih Bukhari Abdullah bin Az-Zubair ini ada 79 hadis di dalam Sahih Bukhari. 79 hadis. Beliau wafat tahun 219 Hijriah. 1 tuh Pak dulu. Dari rijalul hadisnya. Kita harus tahu biografinya dulu. 1 dulu. Kemudian Abdullah bin Az-Zubair mendengarkan hadis ini dari Sufyan. Sufyan ini adalah beliau seorang tabi'ut tabi'in. Wafat tahun 198. Hadis yang diriwayatkan dari beliau ini ada di Musnad Imam Ahmad sebanyak 821 hadis. 2 rijalul hadis. Dari 1 hadis dulu nih. Innamal a'malu binniyat. Kemudian dari Sufyan bin Uyainah ini beliau mendengar hadis innamal a'malu binniyat dari Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id ini adalah beliau tabi'ut tabi'in. Wafatnya tahun 144 Hijriah. Ada di Musnad Ahmad riwayatnya ini sebanyak 218 hadis. Percepat saja. Jadi Yahya bin Sa'id ini mendengarkan hadis innamal a'malu binniyat ini dari Muhammad bin Ibrahim, seorang tabi'ut tabi'in. Muhammad bin Ibrahim ini mendengarkan hadis ini dari Alqamah bin Waqqas. Beliau tabi'in. Nah, beliau mendengarkan hadis ini langsung dari Umar bin Khattab ketika khutbah. Umar bin Khattab wafat tahun berapa? 23 Hijriah. Kalau Nabi SAW wafat tahun 10 Hijriah. Kan 10 setelah hijrah. Ya. Dari Umar bin Khattab. 1 hadis itu saja, itu rangkaian perawinya ada 6. Dan kita harus tahu masing-masing rijalul hadisnya, biografinya. Wafat tahun berapa, ini gurunya siapa, hadisnya berapa yang diriwayatkan, sahih atau tidak. 1 hadis saja, innamal a'malu binniyat. Dan luar biasa Imam Syafi'i, dari 1 hadis ini beliau bisa
membuat kaidah fikih itu sebanyak 40 kaidah masalah fikih. Makanya tidak heran kalau kita melihat dalam mazhab Imam Syafi'i selalu rukun dari setiap amal itu adalah niat terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya mengingatkan kepada kita jangan lupa niat itu harus karena Allah, maksudnya gitu. Salat sekarang, usolli fardol isya'i arba'a rakaat mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Supaya kita apa? Terfokus. Saya salat isya 4 rakaat, saya bermakmum ini. Meskipun talafud itu sunnah menurut Imam Syafi'i, supaya membantu kita untuk apa? Khusyuk dalam salat. Salat aja dulu lah. Terus wudu, belum hal-hal yang lain yang selain daripada ibadah, muamalah misalkan. Sebelum muamalah pun kita wajib kata Imam Syafi'i berniat dulu. Untuk siapa kita bekerja gitu kan? Dari rumah naik motor niatin ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah kan itu Imam Syafi'i aja Pak. Dari satu hadis. Ini beliau ratusan ribu hadis yang beliau hafal di dalam kepalanya. Itu makanya kita harus bermahas seperti itu. Nah artinya kembali kepada kita berapa hadis yang kita hafal sekarang. Kemudian sekarang kita mau bikin ya udah kita ngambil hadis sahih aja gitu kan. Terus hadis sahih itu dari siapa? Dari ulama juga. Yang ulama itu adalah ulama yang bermazhab Syafi'i juga. Ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani 200.000 hadis beliau hafal. Mazhabnya Syafi'i. Coba Bapak lihat nanti di ininya. Asy-Syafi'i ini di sini nih. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Beliau adalah mazhab Syafi'i. Karena beliau pun menyadari bahwa saya tidak mampu untuk menjadi seorang yang bisa menetapkan suatu hukum gitu. Nah itu Pak. Sepintar-pintarnya kita masalah hadis, masalah Quran tetap kita jauh dibandingkan daripada imam-imam mazhab. Bahwa dalam agama Islam itu yang tidak ada dalam agama lain ini cuma 2. Nasab dan sanad. Nasab dan sanad. Coba Bapak sekarang nasab Bapak sampai ke keturunan ke-7 lah ke atas gitu. Kita harus tahu sebetulnya. Terus sanad, keilmuan kita. Misalkan saya belajar dari guru saya belajar dari gurunya lagi, gurunya. Sampai nanti ke Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi belajar ke siapa? Terus nanti gitu kan. Nah, ilmu kita ini sebetulnya harusnya bersanad ini. Makanya kita baiknya bisa dikatakan wajib kita itu ngaji pakai kitab. Supaya kita nggak ngaco ngajinya gitu. Dan dengan mempelajari kitab ini pun ya kita belum dikatakan mampu menjadi seorang mujtahid. Karena harus hafal Quran dulu. Imam Syafi'i berapa tahun hafal Quran? 7 tahun. Dan dia sekali duduk itu beliau bisa hafal 40 hadis dari Imam Malik. Luar biasanya Imam Syafi'i. Kayak gitu. Satu hadis tadi dulu deh gitu kan masalah niat gitu. Itu ada 6 rangkaian ke atas kita harus tahu satu-satunya. Termasuk tanggal wafatnya beliau, gurunya siapa. Nah itu Pak. Makanya kita harus bermazhab. Karena siapa kita gitu kan. Yang mazhab itu sebetulnya cara kita beribadah. Itu Pak. Jadi jangan talfik, jangan mengambil satu yang termudah. Itu barangkali sedikit dari saya.